Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak kakak serta adik-adik yang kami sayangi, yang besar tak disebutkan gelar, yang kecil tak disebutkan nama, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah dan peluang, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini Allah masih menghidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan masih Allah pilih kita sebagai hamba-hamba yang memiliki hati yang terpaut dengan rumah Allah Ta'ala, hati yang masih cinta untuk berlama-lama di masjid, senang hadir dalam majelis ilmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah Rasulullah berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami, orang tua kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami, pertemuan yang lampau kita sudah sampai di hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 itu temanya tentang doa dan makan yang halal. Kita orang yang beriman, kita sebagai hamba Allah disuruh oleh Allah untuk memakan yang halal. Kita disuruh untuk memakan yang baik. Apa sebab? Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum itu akan berpengaruh kepada diterima atau ditolaknya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadis yang ke-10 itu berujung tentang kisah seseorang yang sedang menempuh perjalanan yang jauh. Ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' fa yaqulu ya rabbi wa ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Nabi menjelaskan tentang kisah seseorang yang sedang menempuh perjalanan yang jauh. Dia tadahkan tangannya tinggi-tinggi ke langit berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah minta ini, ya Allah, ya Allah minta itu, ya Allah. Sementara mat'amuhu yang dia makan adalah haram, yang haram. Wa mashrabuhu haram, sementara yang dia minum adalah yang haram. Wa malbasuhu haram, sementara yang dia pakai adalah yang haram. Wa ghudhiya bil haram, sementara dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram.
Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan doa demi doa orang itu. Maka secara tekstual kita pahami ayah bunda, bahwasanya apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, kalau itu terdiri dari yang haram, didapat dari yang haram, dapat menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan doa, Nabi berkata, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh, otak dari amal ibadah yang kita lakukan. Maka para ulama menjelaskan ayat bunda, kalaulah doa tak diterima, jangan harap sedekah akan diterima, jangan harap sholat akan diterima, jangan harap haji umroh kita akan diterima. Artinya seluas samudra pun amal soleh yang kita lakukan, menyentuh pintu langit pun kebaikan yang kita lakukan, selagi yang kita makan, minum, kita pakai yang haram, itu semua akan hampa, tiada guna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya bunda, mari kita jaga diri kita, jangan sampai ada yang kita makan, kita minum, kita pakai, kita tinggali, kita tepati, itu didapat dari segala sesuatu yang haram. Maka ayat telah menjelaskan, qad aflaha man tazakka, maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan diri mereka. Ayah bunda, pada kesempatan mulia ini kita lanjut kepada hadis yang ke-11, temanya warak dan meninggalkan yang syubhat atau meninggalkan yang dikeragui. Hadis yang ke-11 ini ayah bunda, yaitu kita baca hadisnya, An Abi Muhammad Al-Hasan ibni Ali, dari ayahnya si Muhammad. Siapa? Hasan. Hasan itu siapa? Anak laki-laki dari Ali. Ali itu siapa? Putranya Abi Thalib. Jadi ayah bunda, Hasan punya ayah namanya Ali. Ayahnya Ali itu Abu Thalib. Ayah bunda masih ingat kaitan Nabi dengan Abu Thalib? Apa kaitannya Nabi dengan Abu Thalib? Abu Thalib adalah paman Nabi. Meninggal ibunda Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Nabi dijaga oleh siapa? Dijaga oleh siapa? Langsung dijaga oleh kakeknya dulu. Dijaga oleh kakeknya, dipelihara oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian ketika kakeknya meninggal dunia, lalu kemudian Nabi dijaga dan tinggal bersama Abu Thalib. Abu Thalib itu punya anak namanya siapa? Ali. Berarti kaitan Nabi dengan Ali bin Abi Thalib itu yaitu sepupu berarti Pak ya. Sepupu iya, dan kemudian Nabi pun menikahkan Ali dengan putrinya yang bernama Fatimah. Nah, menikahlah Ali dengan Fatimah. Lalu kemudian lahirlah dua orang putra yang kita kenal dengan Hasan dan Husain. Nah, yang meriwayatkan hadis ini pula dimuliakan Allah, cucu Nabi dari anak dia yang perempuan. Maka disebut di sini sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucu dari anak perempuan dalam bahasa Arab disebut dengan sibtun. Tapi kalau cucu dari anak laki-laki itu disebut kalau tidak salah dengan istilah hafid, itu istilahnya. Nah, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa raihanatuhu, dan juga kesayangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat sayang kepada Hasan. Di antara bukti Nabi sangat sayang kepada Hasan itu Nabi ayat bunda yang dimuliakan Allah. Maka di waktu sholat pun Nabi membiarkan cucu-cucunya itu bermain di pundak atau di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhuma, Allah meridhai mereka berdua. Qala, dia berkata, Hafiztu diambil dari kata-kata hafizah. Hafiz artinya hafal. Kalau kita di tempat kita yang hafiz itu yaitu orang yang hafal Al-Quran. Tapi dalam tradisi ilmu hadis yang hafiz itu adalah orang yang hafal 100 atau 300 ribu hadis. Itu baru dia disebut dengan dia berhak mendapatkan gelar hafiz. Berapa hadis yang dihafal Pak?
100 atau 300 ribu hadis. Tapi yang biasa di tempat kita hafiz itu orang yang hafal Al-Quran. Tapi ada pula kawan saya namanya hafiz, Al-Quran tak hafal, hadis tak tentu. Tapi tak apa-apa Pak. Doa itu adalah, nama itu adalah doa. Mudah-mudahan dengan kita memberikan anak kita nama hafiz, mudah-mudahan dia bisa hafal hadis dan dia juga bisa hafal Al-Quran. Nah, hafiz itu kata Hasan, aku menghafal min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dihafal oleh Hasan dari kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa yang engkau keragui kepada apa yang tidak engkau keragui. Rawahu Tirmizi wan Nasa'i wa qala Tirmizi, dan Imam hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan juga Imam Nasa'i, dan Imam Tirmizi berkata hadis hasan sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Nah, yang pula dimuliakan Allah, kata Nabi, tinggalkan apa yang engkau keragui kepada apa yang tidak engkau keragui. Maka dalam kitab syarah kita baca ayat bunda, hadis ini pemahamannya merujuk kepada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 itu temanya meninggalkan yang syubhat kalau kami tidak salah. Ya, al-halal wal haram, dan di situ juga berbicara tentang syubhat. Kalau kita ragu tentang sesuatu, maka tinggalkan. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kau keragui kepada apa yang tidak kau keragui. Kalau hadis yang ke-6 itu kan Nabi katakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Antara yang halal dengan haram ada perkara yang samar-samar, ada perkara yang tidak jelas. Maka kata Nabi Muhammad SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang syubhat itu banyak manusia yang tidak tahu. Faman ittaqas syubhat, siapa yang meninggalkan yang syubhat, maka berarti dia telah menjaga kehormatan agamanya, wa irdihi, dan kehormatan harga dirinya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjebak dalam hal yang syubhat, waqa'a fil haram, dia akan terjebak dalam yang haram. Artinya ayat bunda, yang halal jelas, yang haram jelas. Antara yang halal dan haram ada yang syubhat tak jelas. Maka kata Nabi, siapa yang terjebak dalam syubhat, maka dia terjebak dalam yang haram. Maknanya ayat bunda, kalaulah yang syubhat saja disuruh oleh Nabi agar kita tinggalkan, apalagi yang haram. Maka dijadikan kaidah juga oleh para ulama fikih ayat bunda. Berkaitan dengan hal ini, kita ambil contoh. Contohnya bagaimana? Ayah bunda paginya berwudu, lalu kemudian taruhlah mandi jam 7, bersih-bersih, ada kajian duha jam 9 contohnya. Sampai di masjid jam 9 kurang seperempat, tiba-tiba datang keraguan. Ragu ayah bunda, aku masih ada wudu atau tidak ya? Aku masih ada wudu atau tidak? Maka ayah bunda, yang ragu itu tinggalkan. Kembalikan kepada hukum asal kita tadi. Asalnya tadi ayah bunda dalam keadaan suci atau dalam keadaan berhadas? Suci. Maka ayah bunda ketika itu tinggalkan yang membuat ayah bunda itu ragu. Was-was itu tinggalkan. Karena di antara pekerjaan was-was itu adalah bisikan-bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka tinggalkan yang apa yang kita keragui, kembalikan kepada posisi awal kita tadi, bahwasanya kita tadi dalam keadaan suci. Tapi kalau sekiranya, makanya hadis Nabi mengatakan, selagi tak terdengar sekali, selagi kita tak mengingat ada yang berbunyi atau yang keluar dari antara dua jalan, berarti kita masih dalam keadaan suci. Tapi kalau sudah berlomba-lomba pula tentu dengan kawan, itu ragu pula kata dia. Nah, itu membenarkan satu kesalahan. Atau paginya ayah bunda dalam keadaan tidak bersuci, tiba-tiba sebelum sholat duha timbul keraguan, saya ini suci atau dalam keadaan tidak suci. Maka kembalikan kepada apa yang kita yakini di awal tadi. Kita awalnya dalam keadaan bagaimana ayah bunda?
Dalam keadaan tidak suci, kita dalam keadaan belum berwudu, kita belum bersih. Maka yang membuat ragu-ragu kita ketika itu, tinggalkan, kembalikan kepada kondisi kita semula, bahwasanya kita masih dalam keadaan belum suci. Nah, itu contohnya lebih kurang ayah bunda. Tinggalkan apa yang engkau keragui kepada hal-hal yang tidak engkau keragui. Hadisnya pendek, kita lanjutkan ke hadis yang ke-12. Al-hadits tsani asyar, hadis yang ke-12. Tarku ma la yu'nika, ya'nika, meninggalkan apa yang tidak baik bagimu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya. Berkaitan dengan perawi hadis tentang Abu Hurairah, kita telah sering menjelaskan tentang siapa Abu Hurairah. Abu Hurairah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia banyak meriwayatkan hadis? Karena dia sekalipun sebentar bersama Nabi 2 atau 3 tahun, tapi 2 atau 3 tahun itu dia benar-benar fokus bersama Nabi Muhammad SAW. Qala Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i, di antara bagian dari tanda-tanda baiknya keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia mampu meninggalkan apa yang tak bermanfaat baginya. Dia mampu meninggalkan apa yang tak penting, apa yang tak bagus, maka kemudian dia mampu meninggalkannya. Di antara ciri-ciri tanda-tanda baiknya keislaman seseorang, dia mampu meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat, hal-hal yang tak berguna, minal af'ali wal aqwali, baik itu berupa perkataan ataupun berupa minal af'ali, baik berupa perbuatan, wal aqwali, maupun berupa perkataan. Kita lihat contoh yang benar. Muslim yang baik itu dia mampu meninggalkan yang tak bermanfaat. Kita coba lihat, kita coba urutkan hal-hal yang tak bermanfaat ayat benar. Iri itu bermanfaat? Bermanfaat? Enggak. Begadang itu bermanfaat? Enggak. Main domino sampai jam 2 dini hari itu bermanfaat? Balapan katanya. Bermanfaat? Balapan. Kemudian bergunjing, nonton lawak, nonton dangdut sampai jam 1 malam. Apa namanya Pak? Aksi, macam-macam aksi lah. Di TV kita tengok itu ya. Kemudian ada pula kebiasaan sebagian umat Islam itu memelihara ular, memelihara hewan-hewan berbisa, memelihara kalajengking, memelihara seposatnya apa bahasa Indonesia ini? Memelihara ipan, hewan berbisa atau hewan-hewan buas yang dia pelihara. Ini tak bermanfaat. Nonton gosip, ada pula gosip-gosip itu. Gosip seputar selebritis, kalau saya salah itu judulnya itu ya. Itu contoh hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadi di awal kita sebut satu contoh, iri, bermanfaat ya bunda? Enggak, ini kan penyakit hati. Satu di antara penyakit yang ada di dalam hati kita adalah penyakit iri. Kalau bahasa sederhananya SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bahaya penyakit iri ayah bunda, bahaya. Perlu kita ingat kembali ayah bunda, pembunuhan pertama di atas bumi ini itu terjadi kenapa ayah bunda? Karena iri, karena dengki. Si Qabil iri kepada si Habil, dua putra Nabi Adam alaihissalam. Karena iri orang sampai bunuh. Maka Nabi tegas berbicara tentang iri. Apa kata Rasulullah SAW? Iyyakum wal hasad. Hati-hatilah kamu dengan perkara iri atau dengki, kata Nabi. Kenapa? Fa innal hasad, karena sesungguhnya hasad, iri, dengki itu takulul hasanat, dapat memakan segala kebaikan, karena takulun narohakoh, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Hati-hati kamu dengan iri, kata Nabi. Apa sebab iri itu
dapat memakan segala kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Susah melihat orang susah melihat orang senang, susah melihat orang senang melihat orang susah. Dia tidak suka melihat saudaranya yang mendapat nikmat. Orang iri itu penyebabnya diantaranya ayah bunda karena dia kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya ada tetangga kita yang mendapatkan nikmat, maka sesungguhnya nikmat itu juga pada akhirnya bisa juga kembali kepada kita. Contoh ya, tetangga kita beli mobil baru. Orang kalau tak ada syukurnya, ini yang akan datang. Bahkan kemudian dia akan mencari celah untuk menjatuhkan saudaranya itu. Nampaknya ini pelihara tuyul nampaknya. Nampaknya dia itu suka pergi ke dukun dan segala macamnya, punya babi mengepet dan lain sebagainya. Padahal ya tetangga kita yang punya mobil baru itu suatu saat akan bermanfaat juga untuk kita. Contoh, ibu tiba-tiba hamil. Ibu hamil, lalu ibu mau melahirkan. Tiba-tiba jam 2 malam contohnya, dalam keadaan orang banyak tidur, orang sudah tertidur dengan pulas, ibu tiba-tiba terdesak mau melahirkan ketika itu. Akankah yang menolong ibu ketika itu orang yang ada di kampung kita, jauh di Padang, jauh di Sumatera Utara, jauh di Jambi sana? Enggak, siapa yang menolong kita? Tetangga kita. Kalau kita baik dengan tetangga, bangunkan tetangga, bu, bantu saya, tolong saya, antarkan saya ke rumah sakit ini, tak tahan lagi rasanya nih. Kalau ditunggu Grab minta kapan-kapan datangnya, mana mau orang bangun jam 2 ini hari. Grab mana ada contohnya jam 2 ini hari. Kita tak tahu dengan tetangga kita. Senang kita juga yang mendapatkan nyaman. Jangan iri. Kenapa? Iri dapat memakan segala kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Bahkan penyakit iri dapat menyebabkan seseorang sampai pada titik bunuh. Kita kembalikan sedikit ayat bunda kepada hadis Nabi yang mengatakan, hati-hati kamu dengan iri atau dengki, karena iri dapat memakan segala kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ayah bunda yang sudah balik haji atau umroh, kita melihat, kita paham bagaimana kondisi di sekitar Madinah, kita paham bagaimana kondisi yang kita lihat di sekitar Mekah. Contoh ayah bunda, setelah bermiqat di Bir Ali, lalu berangkat menuju tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Setelah talbiyah 3 kali, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah diawali kita berniat untuk umroh kita, labbaik Allahumma umroh, sepanjang jalan lebih kurang 5 jam atau 4,5 jam dari Bir Ali menuju Mekah Al-Mukarramah. Kiri kanan kita tengok apa ya? Apa yang kita tengok kiri kanan muka belakang? Setidaknya cuma 2, bukit bebatuan, gurun padang pasir. Kata Nabi, seperti api yang memakan kayu bakar. Nampak sama yang bunda kayu-kayu yang besar? Nampak? Yang sudah berangkat haji, yang sudah berangkat umroh, nampak kayu-kayu yang besar di pinggir jalan? Enggak? Nampak? Enggak nampak. Beda kalau kita pergi ke Sumbar, pergi ke Jambi, kiri kanan kita tengok hutan belantara kayu besar. Kayu besar-besar. Kata Nabi, sama seperti api yang memakan kayu bakar. Artinya ayah bunda, jangankan cari kayu, cari lidi aja susah. Maknanya apa? Mengumpulkan amal itu sulit. Beramal itu terkadang berat ayah bunda. Terkhusus bagi saya yang iman masih sangat lemah. Beramal itu berat. Contoh ayah bunda, sholat tahajud. Ayah bunda merasakan tak sholat tahajud itu berat? Jangankan sholat tahajud, bangun tengah malam itu mudah atau berat ayah bunda? Susah atau mudah? Bagi saya khususnya kadang-kadang susah. Makanya kadang-kadang ayah bunda untuk bangun sholat tahajud itu 10 kali alarm dibuat. Jam 2:30 1, jam 2:30 lewat 10, jam 2:30 lewat 20, jam 2:30 lewat dan seterusnya. Bunyi dia jam 2:30, matikan sebentar lagi lah, jam 2:30 lewat 10 lah. Bunyi dia jam 2:30 lewat 10, matikan lagi jam 2:30 lewat 20. Ujung-ujungnya kadang-kadang sampai subuh pun kadang-kadang kita tidak bangun. Mengumpulkan amal soleh itu berat. Ayah bunda, majelis ilmu ini terasa berat tak ayah bunda? Berat tak? Kalaulah majelis ilmu ini mudah, ayah bunda, takkan ada ayah bunda yang tersandar-sandar dalam majelis ilmu. Kalaulah majelis ilmu ini ringan ayah bunda, tak ada kita yang teranggu-anggu.
apalagi tadi mungkin kegiatan banyak sehingga kita letih, kita capek. Berat bermajelis ilmu. Sedekah berat tak kayak berat. Kadang-kadang sedekah itu terasa berat. Terlebih dalam keadaan kondisi ekonomi yang semakin hari. Tambah lagi kondisinya yang hari ini di demo anak-anak adik-adik kita apa? Malaysia masih untung dia dengan jual murah. Kita harga tinggi, masih juga untung juga lagi kan. Nah, mudah dimuliakan Allah. Dalam kehidupan serba sulit, dalam kehidupan serba susah, bersedekah itu mudah atau susah ya? Nanti kalau bersedekah anak mau dikasih makan apa? Nanti kalau bersedekah nanti istri dikasih makan apa? Bla 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 dan seterusnya. Berat. Berpuasa terasa berat. Semua amal soleh karena iman kita lemah terasa berat. Artinya bunda, cari kayu bakar itu sulit. Cari amal itu sulit ya. Tapi ketika kita sudah berusaha mati-matian untuk mengumpulkan amal, ayah bunda berusaha untuk bangun sholat tahajud tengah malam, sholat 7 rakaat, 4 sholat tahajud, 3 sholat witir. Ayah bunda tadi letih, dipaksakan sekarang duduk dalam majelis ilmu karena ayah bunda tahu pahala majelis ilmu itu begitu besar, sampai-sampai lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Nah, ayah bunda, kita sudah bersedekah padahal kita dalam keadaan susah. Kita berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk yakin dengan janji Allah, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Setelah amal soleh itu terkumpul, ayah bunda, hanya karena iri, hanya karena dengki, sama seperti api yang memakan kayu bakar. Berarti cepat atau sebentar kayu bakar itu dimakan api, ayah bunda? Jangankan kayu bakar, ayah bunda, saya sering melihat orang kebakaran rumahnya itu sebentar sekali dimakan oleh api. Pernah terjadi di kampung saya, ayah bunda, nah sampai 10 menit jadi abu. Dilahap si jago merah. Artinya apa, ayah bunda? Kita yang telah mati-matian mengumpulkan amal soleh, letih-letih kita mengumpulkan amal soleh, iri kita kepada abang kita, iri kita kepada adik kita, iri kita kepada tetangga kita ketika mereka mendapatkan nikmat. Di saat itu juga berlakulah hadis Nabi Muhammad SAW, sama seperti api yang memakan kayu bakar tanpa ada sisa. Artinya apa? Sirna amal kita gara-gara apa? Iri. Meninggalkan yang tak bermanfaat. Contoh, main domino. Kalau dulu ayah bunda domino itu memang punya di atas meja. Telinga gantung botol. Ada telinga yang pakai apa namanya pak? Penjepit anyar Tuhan. Udah tua, usia 70 tahun, 65 tahun main domino sampai jam 2 dini hari. Bermanfaat? Enggak. Dari sisi kesehatan bermanfaat? Enggak. Dari sisi waktu bermanfaat? Enggak. Buang-buang waktu. Padahal Allah telah bersumpah atas waktu. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang merugi? Yang tak pandai memanfaatkan waktu demi waktu. Nonton dangdut, ya kan? Nah, soto pula ibu-ibu melambung di situ. Pergi pula karaoke. Ibu-ibu, ada pula saya tengok ibu-ibu memang awalnya pergi pengajian, tapi sebelum pulang ke rumah arisan, balik dari arisan terus pula mampir ke karaoke. Akhirnya apa? Pahala yang sudah didapat dalam majelis ilmu akhirnya terkuras gara-gara karaoke. Apa nyanyinya di situ? Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu. Ingat suami orang, ingat istri orang. Dosa tak ayah bunda? Dosa. Tak bermanfaat. Apa lagi? Bermedia sosial. Hari ini bermedia sosial mengupdate status bisa berjam-jam. Tapi kalau giliran baca Al-Quran, bermedia sosial, tengok anak-anak kita hari ini ayah bunda, bermedia sosial bisa sampai jam 2 sampai jam 3 dini hari. Tapi kalau baca Al-Quran baru 5 menit baca Al-Quran
game online Pak. Masya Allah. Game online lebih parahnya lagi judi online di mana-mana. Ndak tua, ndak muda, ndak budak-budak kecil habis waktu hanya karena main game online. Karena judi online. Karena judi online semakin merebak, akhirnya laris pula lah nanti hutang online. Ya kan, pinjaman kan bahasa hari ini kan pinjaman online. Nonton Korea, kebanggaan anak-anak kita hari ini nonton Korea. Korea itu Pak, kadang-kadang pernah pula saya tengok Korea itu satu judulnya itu sampai 60 episode Pak. Sampai 80 episode satu judul. Satu judul 80 episode. Satu episode itu 1,5 jam. Kalilah yang enggak 1,5 jam kali 80 berapa tuh? 8 kali 1 80, 8 kali setengah berapa tuh? 40, 100, 1.200 jam. Itu baru satu film. Sempat nanti 100 film. Itu kan baru Korea. Belum lagi film Thailandnya, belum lagi film Malaysianya, belum lagi Indianya. India. Pernah nonton film India setengah jam? Film India setengah jam? Biasanya film India itu berapa jam Pak? Banyak penggemar India Pak. 2 jam sampai 3 jam nonton India. Nah, Muslim yang baik kata Nabi Bunda, Muslim yang baik itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada yang pelihara ular kobra, piton, biawak, apa lewat? Kalau piara, ada juga komunitas melihara kalajengking. Kalajengking dipelihara. Apa salahnya kambing yang dipelihara? Masih kan duit. Apa boleh sapi yang dipelihara? Jelas barang ini. Habis waktu itu. Nah, Bunda dimuliakan Allah. Ada pula dan sekarang ini nonton lawak. Acara lawak 2 jam 3 jam nonton lawak. Akhirnya apa? Habis waktu untuk cekikikan ketawa tak berguna. Padahal Nabi sudah katakan tertawa itu efeknya apa ya Bunda? Banyak tertawa dapat mematikan hati. Kalau hati sudah mati ya Bunda, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ustaz ya? Azabun azim atau azabun alim? Azabun azim boleh tak saya? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim kalau tak salah ya. Azim ya kalau saya tak salah. Kalau hati sudah tertutup, telinga sudah tertutup, mata sudah tertutup, azab yang akan kita dapatkan rugi jadinya, bukan beruntung. Maka kata Nabi, memang hadisnya pendek alhamdulillah, tapi begitu dalam maknanya. Kata Nabi, Muslim yang baik, Muslim yang dapat meninggalkan hal-hal yang tak bermanfaat. Apalagi contohnya menato badan. Hari ini kadang-kadang bagi kawan-kawan anak muda menjadi kebanggaan kalau kita banyak tato. Katanya maco, katanya mantap, keren, beken kalau banyak tato. Tak tanggung tato hari ini. Kalau orang dulu tatonya tidak banyak. Paling-paling tato-tato orang dulu saya tengok, contohnya namanya Doni, biasanya di sininya ada D, sedikit cuma. Atau biasanya di sini tato ular kobra. Di sebelah kiri biasanya tato Raja Wadi atau tato yang suka dengan yang anak-anak kapal biasanya jangkar macam si Popeye itu. Nah, di belakang nanti tatonya tato apa contohnya kalajengking. Tidak banyak tato orang dulu. Pas lagi Rano Karno lagi booming tahun 90 saya tengok Rano Karno kan ada telalat di sini. Kawan supaya mirip dengan Rano Karno, pula tali lagi jauh di sini. Tato. Hari ini ada pula
sampai mata pun ditato. Sampai mata pun ditato. Padahal Nabi telah berbicara tentang tato. Apa kata Nabi? La'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat orang yang membuat tato, dan Allah melaknat orang yang minta dibuatkan tato, mendapatkan laknat. Ayat mudah. Secara umum yang kita tahu dosa besar itu kan hanya 7 atau 10. Mana contoh dosa besar? Melawan kepada kedua orang tua, makan harta anak yatim, memakan harta riba, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan di situ menato. Tapi kata para ulama, ya bunda, dosa besar itu tidak 10. Dosa besar itu tidak 7. Tapi kata ulama, ya bunda, setiap dosa yang apabila diawali dengan perbuatan laknat di situ, ada laknat disebutkan di situ, maka dosa itu merupakan dosa besar. La'anallahu washimat wal mustawshimat. Allah akan melaknat orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato, melakukan sesuatu yang tak bermanfaat. Wal mutanammisat. Ini biasanya ibu-ibu mencukur alis. Kemudian apa lagi? Wal mutafallijatu lil husni, memotati gigi. Gigi kita bermasalah. Kan banyak gaya variasi-variasi gigi saya tengok. Behel sampai 90 juta. 19 juta. Umroh sekarang 25 juta, dapat tinggal tambah 6 juta, dapat berangkat umroh. Gigi. Ada lagi gaya gigi saya tengok ayah muda, sempat kemarin viral, gigi kelinci, bertambah di ujungnya sedikit di sini. Yang dua di depan nih, model gigi kelinci. Terus apa lagi? Ada pula sekarang lagi gigi berdempet-dempet, macam-macam lah yang dibuat orang hari ini. Wal muwayyiratu li khalqillah, merubah-rubah ciptaan Allah. Ini tak ada manfaatnya, merubah-rubah ciptaan Allah. Hidung ditambah sedikit supaya mancung, dagu dipanjangkan sedikit supaya apa istilahnya? Ini banyak. Tontu pulau dah. Berarti dia sayang istrinya berarti. Nah, ayat itu kan dimuliakan Allah. Melakukan sesuatu yang tak bermanfaat. Maka kata Nabi, muslim yang baik itu siapa? Yaitu orang yang mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Bergunjing, menggunjingkan orang lain. Ada gunanya? Enggak, buang-buang waktu menguras amal soleh. Masih ingat ayat kita tentang hadis Nabi yang mengatakan siapa itu orang yang muflis? Nabi berkata, atadruna manil muflis? Tahu tak kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi. Sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah. Saya tambah 1 menit boleh? Orang yang bangkrut itu wahai Rasulullah, kata sahabat, orang yang tak punya mata, perhiasan, dirham, orang yang tak punya dirham wala mata, tak punya perhiasan. Kata Nabi, yang bangkrut itu bukan itu. Tapi yang bangkrut, kata Nabi, orang yang datang di hari kiamat menghadap Allah Ta'ala dengan pahala sholatnya, dengan pahala sedekahnya, dengan segudang amal solehnya, tapi di lain sisi dia menuduh orang, dia menghibah orang, dia menghalalkan darah orang. Walhasil ayat bunda, kebaikan dia dipindahkan kepada orang yang dia gibahi, dan kesalahan orang yang dia gibahi itu kemudian dipindahkan kepada dirinya. Maka ayat bunda, melalui hadis ini kita bermohon kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang mampu menjauhkan hal-hal yang tak bermanfaat dalam kehidupan kita, dan Allah mudahkan bagi kita untuk melakukan berbagai macam kebaikan demi kebaikan, sehingga dengan itu selamat kita di dunia, bahagia di akhirat. Allah kumpulkan kita semua dalam surganya dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.